Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam rangka merayakan Natal pada kesempatan hari ini. Ya, hari ini adalah hari yang baik di mana kita semua dapat mengenang Natal. Haleluya. Nah, saudaraku, pada kesempatan hari ini, tema yang diangkat oleh panitia Natal adalah kelahiran Yesus Kristus memberikan hidup yang baru. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu merubah hidup kita, saudaraku ya. Natal itu merupakan hari raya yang tidak pernah dilupakan. Setiap tahun pasti Natal itu diperingati. Ya. Mulai masuk bulan Desember sudah banyak lampu-lampu hias di mana-mana, di mal-mal, di toko-toko, ya. Bahkan sebagai bentuk toleransi, maka orang yang beragama lain pun ikut menyambutnya. Karena Natal itu merupakan satu peristiwa penting, saudaraku ya. Tapi sayangnya, kebanyakan orang hanya cukup sampai merayakan saja dan tidak memahami apa sesungguhnya Natal itu, saudaraku ya. Nah, tema yang diangkat pada hari ini adalah kelahiran Yesus memberikan hidup yang baru. Baik, kita akan baca dulu ayatnya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, tidak ada seorang pun yang ingin didatangi pencuri, kan? Karena saudara, pencuri itu selalu merugikan. Dan Tuhan berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini dahsyat. Luar biasa. Berbanding terbalik dengan pencuri. Ketika pencuri itu datang, maka itu adalah satu sosok yang merugikan, ya. Tetapi ketika Yesus datang, Dia berkata, "Aku datang supaya setiap orang memiliki hidup yang memiliki pengharapan." Artinya seperti itu ya. Karena manusia ini seringkali pengharapannya itu salah. Harapannya itu cuma bagaimana ya bisa jadi kaya. Bagaimana ya bisa menjadi makmur. Bagaimana ya bisa. Nah, tapi disinilah kekeliruannya. Ya. Orang kadang-kadang ingin jadi kaya. Siapa yang tidak ingin kaya di sini? Ayo, kaya apa? Semua orang ingin kaya, saudara. Ya, karena seenak-enaknya orang miskin, masih enak orang kaya. Ya. Tapi sayangnya bahwa apa yang diharapkan, kekayaan itu mungkin tercapai. Saudara, sifatnya hanya sementara. Karena manusia itu tidak akan pernah tinggal lama di dunia ini. Satu saat Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, ada orang kaya yang butuh. Ya, memang nggak salah sih orang kaya. Ya, saudara, andai kata saudara diberi kesempatan untuk menjadi kaya, itu juga nggak salah. Ya, sekali lagi saya katakan, saya enaknya orang miskin masih enak orang kaya. Bener nggak? Tapi orang kaya ini begitu punya hasil melimpah, hasil panennya melimpah, ya dia bingung. Mulai berpikir, wah,
Nah ini hasil tanaman saya ini tahu di mana ya? Saya akan membuat lumbung-lumbung yang banyak, yang besar-besar. Dan kemudian itu semua hasil saya masukkan ke lumbung. Dan saya mulai berkata kepada jiwa saya. Nah, ngomong sendiri nih. Hei jiwaku, tenanglah. Karena kamu tidak akan pernah kekurangan sampai berapa tahun sekalipun. Wah, hebat. Tapi apa yang terjadi? Waktu malam dia tidur, mendengar suara. Hei orang bodoh, malam ini nyawamu akan diambil. Untuk siapa semua ini? Ayo. Saudara, loh, kita mengumpulkan harta benda sekian banyaknya itu loh. Ya, untuk apa? Kalau tiba-tiba malam ini nyawa kita diambil, habis. Sekali lagi manusia itu harapannya ingin jadi kaya dengan cara yang bagaimana dia bisa menjadi kaya. Yuk, kerja keras, lembur sampai dengan cara yang bagaimana, dan yang paling gampang itu korupsi. Benar. Tapi untuk orang yang punya posisi, saudara, kalau orang kecil tidak ada yang korupsi, ngentit. Ya kan? Disuruh beli berapa, ditukar berapa. Itu namanya ngentit, tidak korupsi. Ya, saudara, orang bodoh itu. Katakan, hei orang bodoh. Malam ini nyawamu akan diambil. Kemudian untuk siapa semuanya ini? Saudara, sebagai orang Kristen sekali lagi, ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak salah kalau kita diizinkan Tuhan kaya. Betul. Tetapi kalau selama hidup kita ini hanya memikirkan perkara yang ada di dunia ini saja, aduh, firman Allah katakan kita adalah orang yang paling malang. Ya, coba kita membaca di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19. Jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, paling sial, paling apes dari segala manusia. Ya, cuma yang dipikir ya apa yang ada di dunia ini saja. Memperkaya diri, mempersolek diri. Waduh. Saudara-saudara, sekali lagi, ya tidak salah kalau saudara kaya. Kalau saya diberi kaya pun seneng kok. Ya, bener. Mungkin kalau kaya raya saya bisa bantu orang-orang yang kekurangan. Itu kalau. Ya, nggak salah. Tetapi ketika kita sebagai manusia ini hanya hidup yang sekarang ini saja. Saudara, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi kita adalah orang paling malang, paling sial, paling apes. Ya, karena apa? Kita nggak tahu bahwa semuanya itu akan hilang lenyap. Ya. Nah, seharusnya kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus berubah. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapapun yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang lama itu sudah hilang, tetapi yang baru itu yang muncul, yang baru itu yang datang. Jadi orang bisa melihat ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya berubah ya. Kok nggak seperti dulu lagi? Dulu itu sombongnya. Sekarang ketemu orang bisa rendah hati. Berubah. Dulu yang dikejar-kejar duniawi saja. Tetapi sekarang yang dikejar-kejar adalah perkara rohani. Jadi bukan rohana, tapi rohani. Ya, terus kali mencari rohana terus tiap hari. Ya.
Padahal yang rohani itu yang paling penting dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Haleluya. Jadi sekali lagi, siapapun yang ada di dalam Kristus, dia harus berubah. Sehingga orang lain bisa melihat, iya ya, dulu enggak begitu loh. Sekarang kok begini ya. Nah, klemben-klemben, roti-roti, bien-bien, saiki. Berubah. Cari kutu di atas karang. Lain dulu lain, sekarang beda. Ya. Dan itu kemudian akan menjadi satu kesaksian secara mungkin kita tidak bisa bersaksi dengan lidah kita untuk membawa orang lain percaya kepada Yesus. Tetapi dengan perubahan hidup kita, orang bisa melihat. Ya. Kenapa saya jadi orang Kristen? Itu bukan tanpa alasan. Ya. Saya percaya kepada Tuhan itu karena ada orang Kristen yang begitu sama saya itu mengasihi. Saya dulu nggak ganteng seperti ini, saudara. Bener. Kalau sekarang itu mesti orang, ganteng nih itu. Kadang-kadang mesti ada yang tanya, Bapak Cina ya? Kamu. Emang saya ada potongan Cina enggak? Mungkin potongannya ya, tapi dompetnya enggak. Beda. Ya benar. Karena ada seorang Kristen yang rajin ke gereja. Dan saya ini punya gudeg sakit kulit itu ya. Aduh, orang lihat tidak suka. Loh, tapi anehnya orang Kristen ini, saudara. Dia datang peluk saya, kaget saya. Sekali peluk saya gini. Ya. Terus saya diajak main ke rumahnya. Saya dulu, waduh miskin sekali, saudara. Ya, sekarang tambah miskin. Enggak, saudara, benar. Ya, tapi ini seorang pemuda ini, jemput saya diajak main gitar. Mas, saya tolong diajari main gitar ya. Oh ya, saya bilang gitu. Ayo lagunya apa? Mas yang gitar, saya yang nyanyi. Ya oke. Nyanyiannya nggak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Satu saja topiknya. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah, sana surga yang mulia. Nah, terus besoknya ngajak latihan lagi. Nyanyinya itu lagi. Terus itu lagi sampai tidak ada nyanyian lain. Enggak, itu aja saya seneng kok nyanyi itu. Lama-lama saya hafal. Ya. Nah, kemudian saya diajak ya ke gereja. Ya, karena saya melihat dia begitu akrab dengan saya ke gereja. Ya. Nah, suatu saat dia mau masuk sekolah Alkitab. Nah, dia di situ sama adiknya saja, perempuan satu. Ya. Kemudian dia bilang gini, Mas, saya minta tolong ya Mas. Apa? Saya mau sekolah Alkitab ini. Jadi tolong adik saya diantar kerja. Waktu itu naik sepeda. Oh ya, nggak apa-apa. Saya nggak punya sepeda, kan saya bilang orang miskin. Nggak punya sepeda. Wah, kebetulan saya antar. Jemput pakai sepeda itu, lama-lama. Loh, kalau saya nganter terus, kecut saya. Nggak ada upah kan? Terus akhirnya ketika dia lagi liburan sekolah, dia pulang, saya datang. Mas, iya kenapa? Mas, kalau saya cuma nganter aja adikmu, kecut Mas. Nah terus maksudnya apa? Sudah adikmu tak bisa naik mari. Hah? Iya adikmu tak ambil sekali. Ya wes, enggak apa-apa. Nah akhirnya disetujui sampai sekarang jadi istri saya adiknya itu. Ya kan? Dan kakak saya sudah jadi pendeta di
Jawa Tengah, di Solo sana. Jadi saudara, saya lihat perubahan hidupnya. Ya, dan saya juga dirubah hidup saya. Dulu yang budi begitu rupa, langsung hilang budi jadi ganteng seperti sekarang. Coba bayangkan, berubah. Secara jasmani berubah, secara rohani pun, saya berubah. Dulu tuh sama orang tua saya, berani saya. Orang tua saya itu tak bawakan bayaran. Nggak, Pak. Sekarang, tapi untung sebelum mati saya sudah minta maaf dulu. Kalau enggak saya punya utang. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Tuhan Yesus berkata, aku datang. Aku datang ini bukan tanpa sengaja loh. Ya. Aku datang, berarti dia sengaja datang. Kenapa dia harus datang? Ada sesuatu, saudaraku ya. Dia datang, dia memiliki tujuan yang utama. Yang pertama, Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Yang kedua, supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Baik, untuk memahami ini kita coba perhatikan satu persatu ya. Kita lihat yang pertama, saudaraku, hidup ya, memiliki hidup. Kristus datang supaya kita memiliki hidup. Apakah kita tidak punya hidup? Saudara, hidup atau mati? Loh, kita ini hidup sebenarnya. Ya kan? Kecuali yang tidak punya nafas, tidak punya nyawa. Kita ini hidup, saudara bisa datang di sini karena saudara hidup. Tetapi apakah kita sadar bahwa ternyata di hadapan Allah semua manusia itu mati karena dosa? Ya, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan di sana, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Saudara, kenapa manusia semua berdosa? Karena satu orang yang tidak taat kepada firman Allah, yaitu Adam dan Hawa. Manusia yang awal itu tidak taat, maka kemudian dia dihukum, diusir, dihalau dari hadapan Allah, jauh dari hadapan Allah. Saudara, dan Tuhan berkata, ya, dari tanah akan kembali kepada tanah. Tapi tidak cukup jasadnya saja kembali kepada tanah. Saudara tahu, kelanjutan dari kematian itu belum selesai. Ada hukuman yang tersedia. Ya, baik, Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa, ganjaran dari dosa ialah maut. Maut itu dihukum di api neraka, saudara. Ya, percaya atau tidak, neraka itu ada, surga itu ada. Tetapi neraka itu akan dipersiapkan bagi orang yang hidup di dalam dosa. Dan dikatakan oleh Tuhan, dahulu memang kamu telah mati karena pelanggaran. Ya, pelanggaran dosa dari Adam dan Hawa itu menjalar kepada semua kehidupan manusia. Ya. Dan hukuman yang paling dasar, jangan dipikir kalau sudah mati aman. Ya. Makanya banyak orang yang utangnya banyak, nggak bisa bayar, langsung mikir mati aja lah. Saudara, apa dipikir sudah selesai itu? Di balik kematian ada hukuman, ya. Itu sebab Tuhan Yesus datang, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Karena pada dasarnya di hadapan Allah manusia itu mati. Yesus datang ke dalam dunia itu untuk membuktikan betapa besarnya
kasih Allah kepada manusia. Karena sebenarnya dia tidak menghendaki semua orang binasa. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya dia tidak pilih-pilih siapa saja dikasihi, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bukan berarti Allah itu punya anak, tidak saudara ya. Tapi ini adalah suatu pernyataan, ya, supaya setiap orang yang percaya, jelas ya, walaupun dia mengasihi seluruh dunia, tetapi ada klasifikasi, masih ada golongan orang yang bisa diselamatkan, yaitu orang yang percaya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebelumnya aku datang supaya mereka memiliki hidup. Karena pada dasarnya manusia itu di hadapan Allah adalah mati. Tetapi dasar dan luar biasa kasih Allah. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan cara yang, nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Bayangkan, dia dilahirkan oleh seorang perawan. Pernah lihat ada perawan hamil melahirkan? Di mana? Nggak ada. Satu-satunya yang lahir dari perawan. Sampai kemudian si Yusuf, pacarnya, ya, calon suaminya itu, dia mau ceraikan dia. Dah. Tapi karena dia orang tulus, dia ceraikan diam-diam. Tapi untung malaikat memberitahu kepadanya. Ya, nanti kita lihat. Dan yang kedua, nggak ada orang yang lahir ke dalam dunia itu seperti Yesus Kristus. Kalau saudara punya anak, ya, hamil mau melahirkan, pasti juga siap-siap kan? Tempat tidurnya disiapkan, bantalnya disiapkan, pakaiannya disiapkan, dan segala macam. Tetapi Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia. Apa yang terjadi? Nggak ada persiapan apa-apa. Sampai lahirnya saja bukan di apartemen. Bukan. Lahir di kandang. Coba. Ada orang yang seperti Yesus. Kemudian tempat tidurnya bukan tempat tidur yang mewah, tapi di palungan. Saudara tahu palungan? Palungan itu tempat makan daripada domba-domba. Ya. Jadi rumput-rumput ditaruh di situ, empuk ya memang, berbaring. Tidak ada yang seperti Yesus. Aku datang untuk menggantikan penderitaan manusia. Yang sesungguhnya manusia itu adalah seorang yang menderita sebenarnya. Ya, tetapi Natal telah merubah semuanya. Ya, jadi ketika Kristus datang, ya supaya manusia itu memiliki hidup. Artinya dia terbebas dari hukuman. Kan tadi dikatakan upah dosa adalah maut, hukuman. Tetapi ketika Yesus datang, maka manusia yang percaya dia diselamatkan. Ya, keselamatan yang dimaksudkan itu bukan dari hal-hal duniawi ini, saudara. Wih, selamat aku gak ketabrak, ya kan? Selamat aku gak jatuh, bukan itu. Tapi keselamatan yang dimaksudkan adalah bebas dari hukuman api neraka. Wah, ini sangat membahagiakan. Benar, saudara. Kecuali kalau tidak percaya kita ya. Tidak ada neraka. Silakan. Tapi yang jelas bahwa manusia mati itu akan mengalami kematian dan kemudian hukuman. Tetapi justru Yesus datang melalui peristiwa Natal
Dia menyelamatkan. Ya. Setelah kita baca Matius pasal 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini si Yusuf, dia mempertimbangkan mau menceraikan Maria. Saya belum pernah menyentuh kok dia sudah hamil. Ya, dia pertimbangkan mau dicerai. Ya nggak salah toh Yusuf. Mungkin kalau saudara mengalami seperti itu juga sama tindakannya. Ambil keputusan, wah sudah. Ya. Tapi ketika Yusuf mempertimbangkan, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas ini Alkitab memberitahukan kepada Yusuf. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka dialah yang menyelamatkan. Tujuan dia datang ke dalam dunia yang fana ini justru dengan tujuan utama yang luar biasa dasarnya, dia ingin menyelamatkan manusia. Jadi satu hal yang sangat perlu dikagumi saudaraku ya, kedatangannya ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan. Nah sebenarnya bukan berarti manusia itu nggak sadar loh. Ya. Kalau sebenarnya mereka pasti nanti masuk neraka itu saya yakin sadar. Ya. Dan karena sadar itu maka mereka berusaha untuk selamat. Nah, sebab itu banyak agama kan? Agama A, B, C sampai agama Kristen sekalipun. Tujuannya apa? Supaya mereka terhindar dari hukuman nanti di api neraka. Tapi saudara perlu pahami bahwa agama tidak bisa menyelamatkan. Karena agama itu hanya wadah di mana orang mencari keselamatan. Banyak tawaran-tawaran. Tetapi sekali lagi bukan agama yang menyelamatkan kita. Tapi satu pribadi yang sangat luar biasa, itulah Yesus Kristus. Ya. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan di situ, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nggak ada. Ini kesaksian dari Alkitab. Agama boleh banyak. Mereka menunjukkan jalan keselamatan. Tetapi jalan keselamatan itu sendiri hanya satu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kenapa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali satu nama, itulah Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi agama cuma berusaha, ya. Jadi agama Kristen pun tidak akan pernah bisa menyelamatkan saudara. Sebab yang menyelamatkan sekali lagi bukan agama. Agama itu hanya sekedar wadah. Tetapi yang menyelamatkan adalah sosok pribadi yang telah rela menyerahkan hidupnya supaya setiap orang yang percaya yang diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus. Ya. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, saudara, jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Sejak manusia itu berdosa,
Manusia itu sudah diusir. Keluar kau. Ya, ketika dicari oleh Allah di Taman Eden, Adam, di mana kamu? Adam, di mana kamu? Bukan berarti Allah nggak tahu. Allah ingin melihat kejujurannya. Terus Adam bilang, aku takut di sini. Aku sembunyi. Kenapa kamu takut? Ya karena aku telanjang. Kenapa kau telanjang? Tadinya dia nggak malu kalau telanjang. Coba bayangkan kalau nggak jatuh dalam dosa, kita semua nggak pakai baju nggak apa-apa, ya kan? Karena dosa malu kalau telanjang. Kenapa kamu? Nah akhirnya diusirlah manusia itu, ya. Tapi manusia selalu berusaha mencari jalan untuk kembali kepada Allah. Makanya ada pepatah di dunia ini mengatakan banyak jalan menuju Roma. Lewat mana saja, lewat daratan, lewat lautan, lewat ya. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi jalan untuk sampai kepada Bapa, tidak ada jalan yang lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Dan ini pernyataan daripada Yesus sendiri. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus jalannya. Jadi kalau seorang sudah percaya kepada Yesus, aduh itu tidak salah itu. Itu jalan yang tepat karena hanya Yesuslah jalan keselamatan. Sekali lagi banyak orang menunjukkan jalan, oh berbuat baiklah, berbuat apalah, berbuat apa. Tidak, hanya satu saja yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Itulah Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, saudara, hanya melalui Yesus keselamatan itu akan menjadi bagian daripada kita. Ya, sebab itu saudara, orang Kristen itu harus ditandai dengan sukacita. Ya, kenapa? Bebas. Mati kapanpun boleh, bebas. Nggak takut. Orang kenapa takut mati? Karena dia tahu, sesudah mati datang hukuman. Saudara takut mati? Enggak. Siapa yang mau mati dulu? Tidak ada yang berani jawab kan? Tapi sebenarnya di dalam Kristus, kalaupun kita mati kapan saja, saudara, kita masih memiliki kehidupan. Karena Tuhan berkata, akulah jalan dan kehidupan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa hampir kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kedatangan yang pertama, saudaraku, dia menyelamatkan. Ya, dia memberikan hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan yang kedua, dikatakan supaya mereka memiliki hidup di dalam kelimpahan, ya. Nah, hidup dalam kelimpahan. Limpah itu artinya melampaui batas. Turah-turah. Ya. Jadi di luar jangkauan yang mestinya cuma butuh sedikit, kok bisa dapat banyak, itu namanya limpah. Ya, saudaraku. Dan kalau dikatakan tadi supaya mereka memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi tidak hanya sekedar ketika kita yang dahulu mati sekarang menjadi hidup, tetapi kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Hidup di dalam kelimpahan. Tapi kelimpahan ini bukan hanya berhenti kepada masalah materi, saudara. Makanya banyak orang punya kesimpulan, tak jadi orang Kristen aja, biar jadi kaya, biar hidup limpah. Bukan materi, saudara. Ya, tapi limpah secara rohani. Itu. Ya, limpah secara rohani, batiniah ini melimpah. Bukan berarti dilarang kita kaya, ya. Tidak. Tetapi kalau kita seringkali khawatir ya dalam hidup ini, besok makan apa ya? Besok makan apa ya? Ayo, saudara mikir enggak?
Kira-kira besok masak apa ya? Nah, tapi Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Nah, kadang-kadang kita mikirnya sejauh itu ya, besok makan apa ya? Besok apa ya? Saya ini loh tidak pernah mikir soal makan, bener saudara. Bener tidak pernah mikir. Besok makan apa? Lusa makan apa? Yang mikir istri saya. Masa opo ya? Kemarin rawon. Ini apa namanya? Sambal tumpang. Dia yang mikir, bukan saya. Ya. Dan istri saya tidak pernah mikir soal duit. Kenapa? Istri tidak harus mikir soal duit karena suami yang kasih, iya kan? Ayo. Tapi ngasih secara wajar loh ya. Bukan suami. Suami itu semua uang milik istri. Ya. Ayo coba. Suami semua uang milik istri. Bisa nangis suaminya. Sudah kerja keras tahu-tahu. Ayo mana? Mana? Karena kamu kan suami. Iya, aku suami memang. Semua uang milik istri. Ayo, mana gajiamu sekarang? Ambil. Tapi untungnya orang Kristen tidak begitu ya. Orang yang percaya Tuhan itu tidak begitu. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah hilang. Tapi yang baru itu yang muncul. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Kenapa? Ya karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya kan orang yang tidak mengenal Allah cari itu begitu rupa. Ya. Akan tetapi, nah kalau kita anak Allah, Bapakmu yang di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Itu hebatnya kalau kita jadi anak Allah. Ayo, Bapak mikir anaknya enggak? Kan enggak mungkin anaknya suruh cari sendiri kalau anak itu memang anak yang disayang. Bapaknya yang kerja keras kasih anaknya. Saudara, semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga ngerti kebutuhanmu. Sebab itu saya tidak khawatir. Karena saya punya Bapak yang ada di surga. Cuma masalahnya, saudara, tetapi ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Limpah ditambah, sudah ada ditambah, namanya limpah. Tuhan Yesus datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki di dalam segala kelimpahan. Dan caranya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya saudaraku ya. Jadi kalau kita hidup mengalami kekhawatiran, ya kita tidak perlu ya. Karena Tuhan berkata, kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu maksudnya? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, orang yang menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah orang yang mengalami atau memiliki damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera. Bukan kacau balau, bukan. Kalau kita ingin menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya, kita harus memiliki damai sejahtera. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah, nah yang kita cari, bukanlah soal makan dan minum. Orang senang kalau udah makan limpah sampai mabuk-mabuk, sukacita seperti mengalami kerajaan Allah, tidak.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jelas, saudaraku ya, bahwa damai sejahtera itulah yang membuat kita memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah. Upayakan hidup kita itu memiliki damai sejahtera. Ya, sedangkan damai sejahtera itu sekali lagi tidak ada di tempat lain. Ya, dalam Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14, waktu Natal, peristiwa Natal itu dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, nah ini saudara, waktu itu gembala-gembala didatangi oleh malaikat. Jadi sekali lagi Allah itu tidak pilih kasih ya, walaupun itu hanya gembala-gembala kerjaannya angon wedus, tapi tetap mendapatkan perhatian. Ya, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi jelas di sini, saudaraku, damai sejahtera Allah itu diberikan oleh Allah. Kapan itu dinyatakan? Ketika Yesus lahir, ketika Natal itu, saudara. Karena malaikat berkata damai sejahtera. Kapan? Ketika dia memberitahu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi ketika Natal, saudara, maka ya kalau kita hargai kedatangan Yesus, dia yang memberikan damai sejahtera. Ya, tapi damai sejahtera ini berbeda. Orang bisa mengalami damai sejahtera di dunia ini, tapi beda kalau itu dikasih Tuhan atau bukan. Ya, karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sama dengan dunia. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku. Nah, bukan damai sejahtera yang lain ya. Ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu jangan gelisah hatimu. Ya. Jadi saudara, dunia memang bisa mendatangkan damai sejahtera. Ya. Tapi bukan dari Tuhan. Damai sejahtera yang dialami oleh manusia yang di dunia yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus Kristus, mereka bisa memiliki damai. Sekali lagi, kalau uang banyak, kalau badannya sehat walafiat, pasti damai kan? Nggak ada masalah, pasti damai kan? Tapi beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran ini, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita kadang-kadang bisa melihat orang Kristen itu aneh kok. Yang kondisinya nggak karuan gitu kok, ya saya tetap damai, tetap nyanyi, ya. Saudaraku, itu hal yang sangat tidak menguntungkan ya. Tapi ternyata ketika Paulus di penjara, ya, dia mengabarkan Injil bersama dengan Silas, ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, kemudian kaki tangannya dipasung, ya, pintu penjara ditutup rapat-rapat. Tapi apa yang terjadi? Kalau saya mungkin mikir ya apa Tuhan, aku sudah memberitakan Injil tapi menderita. Nggak salah kalau kita sampai mengeluh. Tapi Paulus dan Silas beda. Di tengah-tengah beban penderitaan, waktu dia di penjara, dipasung, saudaraku, tengah malam dia memuji Tuhan. Kok bisa ya? Ayo. Tengah malam. Kaki tangannya dipasung, dimasukkan dalam penjara. Ya, tapi dia tidak menyanyi dunia ini. Soro ne.
Nyanyian-nyanyian duniawi akan menderita terus ya. Patah hatiku jadinya, merana berputus asa. Ayo, itu nyanyian saya zaman Doeloe, saudara. Waktu saya masih jadi biduan sekarang. Bener. Saya biasa nyanyi di THR, nyanyi di mana, nyanyian ya itu. Menderita-menderita itu patah. Ya, tetapi beda dengan Paulus. Karena ada damai sejahtera di dalam dirinya yang diberikan oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tengah malam dia menyanyi, memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suatu yang dahsyat. Terjadi gempa. Pintu penjara terbuka. Pasung-pasungnya lepas semua. Ayo. Makanya orang Kristen itu berbeda. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Siapa yang hari ini tidak punya duit? Sumpah. Saudara, heran ya, di dalam Tuhan malah sukacita. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Ayo. Saya lihat dari sini tidak ada semesem. Cemberut, karena sedang susah barangkali. Tapi siapapun yang ada di dalam Tuhan katanya, damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Dunia, waktu kita kaya, waktu kita kecukupan, kita bisa damai, ayem, tentrem. Tapi waktu susah, waktu kekurangan, sedih. Tapi yang di dalam Tuhan beda. Makanya tidak sama, saudara. Ya, kita harus bersyukur dalam segala hal. Ya, Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Nah, Rasul Paulus berkata, ayo kamu sudah belajar daripada aku ya, mendengar apa yang sudah saya ajarkan. Nah, lakukanlah itu, praktekkan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadi kalau kita ke gereja, saudara, tidak hanya sekedar dengar saja, cukup. Udah. Kita dengar firman Allah, kita pahami firman Allah, dan kemudian lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera dari Allah akan tetap menyertai kita semua. Amin. Saudaraku, ada hal yang sangat menarik Natal itu ya, bahwa Natal dia memberikan kebahagiaan. Pertama, memberikan hidup. Artinya kita memiliki hidup yang kekal, dan selama kita ada di dalam dunia, Tuhan memberikan kelimpahan, yaitu damai sejahtera. Nah, semoga ini akan menjadi pengalaman kita semua, saudaraku ya. Kita merayakan Natal hari ini tidak sia-sia. Kita duduk mendengar firman Allah. Saya yakin apa yang kita dengar, mari kita praktekkan dalam hidup. Saya yakin saudara, saya akan menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dari Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.